Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini kembali kita bisa bermajelis, duduk bersama. Mudah-mudahan duduknya kita bersama di masjid ini sembari menunggu datangnya waktu sholat fardu isya, mari kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yaitu salah satunya adalah kita bermajelis dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling memberikan nasihat tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Kemudian selawat serta salam marilah kita berikan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurah, terlimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali membahas pembahasan qawaidul fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih dari nazam yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan ambil dari bait syair atau bait nazam yang beliau tulis, yaitu bait yang ke-29. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah ngambil pembahasan tentang adatul muhakkamah, tentang uruf. Bahwasanya kemarin kita sebutkan ataupun kita pelajari bahwasanya ketika tidak ada dalil di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama kita, maka ada saatnya uruf, kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi hukum, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin setelah kami menyampaikan kajian tersebut, ternyata ada sebuah pertanyaan yang datang tentang apa hukum seorang istri mencuci, memasak di rumah gitu. Apakah itu termasuk kewajiban seorang istri gitu? Kira-kira jawaban apa, Pak? Ada enggak dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan bahwasanya tugas istri itu salah satunya adalah memasak, mencuci dan sebagainya? Kalau untuk mendidik anak mungkin ada ya. Tapi kalau misalkan dipertanyakan hal tersebut gitu. Tapi ini mudah-mudahan para ummahat jangan salah kaprah ya. Nanti mentang-mentang tidak ada dalilnya, tidak mau nyuci, tidak mau masak nanti di rumah lagi gitu. Maka ini kembali ke uruf. Kembali ke uruf. Bahwasanya kita ketahui seorang suami itu punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, baik itu pangan, papan dan sandang, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Memang tidak ada ketentuan bahwasanya apakah makanan yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya itu berupa makanan jadi atau makanan yang harus diolah terlebih dahulu. Maka ini kembali ke uruf, kebiasaan gitu, atau kesepakatan antara seorang suami dengan istrinya.
Jadi jangan salah kaprah juga para umahat, nanti nggak ada dalilnya kok gitu. Kenapa kok aku disuruh untuk masak ataupun nyuci gitu ya. Kemudian ketika kita lihat diriwayatkan bahwasanya anak Nabi atau putri Nabi SAW, Fatimah, itu pernah datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian ketika Fatimah datang ke rumah Nabi itu, yang ditemui ternyata tidak bertemu langsung dengan Nabi SAW, namun bertemu dengan salah seorang istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah itu menitipkan pesan itu, atau menyebutkan apa kebutuhannya, apa hajah dia ingin bertemu dengan ayahanda beliau, yaitu Nabi SAW. Maka Fatimah menceritakan bahwasanya betapa capeknya beliau, betapa lelahnya Fatimah dengan berbagai pekerjaan rumah yang dia hadapi. Kemudian ya di saat itu Fatimah itu meminta kiranya Nabi Muhammad SAW mengirimkan seorang pembantu kepada beliau untuk membantu pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, dikabarkan kepada beliau bahwasanya tadi Fatimah datang. Kemudian diceritakanlah apa hajah atau kebutuhan Fatimah untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dibutuhkan oleh Fatimah waktu itu, Nabi tidak mengutus seorang pembantu ataupun ya memberikan bantuan orang yang akan membantu pekerjaan Fatimah. Namun apa yang diajarkan Nabi? Itu Nabi mengajarkan sebuah zikir yang hendaknya diamalkan oleh Fatimah sebelum tidurnya beliau. Maka dari ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mencuci, memasak itu bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang istri, pasti Nabi melarang atau melarang perbuatan tersebut. Tapi Nabi tidak mengomentari tentang lelahnya Fatimah dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Malah Nabi mengajarkan sebuah zikir kepada beliau. Ini juga menunjukkan bahwasanya urusan tersebut kembali kepada uruf, karena kebiasaan waktu itu juga bahwasanya para kaum wanita, para istri juga memasak. Bahkan di dalam riwayat tersebut disebutkan Aisyah itu bukan hanya sekedar memasak dan mengurus rumah tangga yang berada di rumah, bahkan pekerjaan beliau itu mengambil air ke tempat atau ke sumber air. Kita bayangkan zaman dahulu para wanita itu ikut mengambil air ke tempat sumber air. Kita ketahui daerah Arab atau di Madinah itu memang sumber air kan tidak sama kayak kita. Kita mungkin di rumah semua punya tempat air, kita tahu sumber air yang bisa digunakan untuk kebutuhan di rumah. Jadi itu salah satu pembahasan yang berkaitan dengan apa yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan lihat bait yang ke-29, sebagaimana mungkin pamflet ataupun pengumuman yang telah diberikan panitia, pengurus masjid ataupun yang di-share oleh Najia TV, bahwasanya tentang ketergesa-gesaan. Tergesa-gesa itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan kerugian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke bait syair ataupun bait nazam qaidul fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, kita ketahui bahwasanya memang tergesa-gesa itu ternyata adalah salah satu tabiat manusia. Tabiat manusia. Namun walaupun seperti itu, tentu kita kalau seandainya agama kita mengajarkan tidak bolehnya tergesa-gesa dalam melaksanakan aktivitas, melaksanakan pekerjaan dan segala sesuatunya, maka
walaupun itu telah menjadi tabiat manusia, namun tetap harus kita berusaha untuk menghindari perbuatan tersebut. Sama kayak hal-hal yang lain, bahwasanya sumiyal insanu bi kasratin nisyan. Disebut manusia itu kenapa? Disebut manusia itu dengan bahasa Arabnya insan itu kenapa? Kenapa? Karena seringnya lupa. Walaupun manusia itu memang tabiatnya lupa, namun tetap kita berusaha untuk menghilangkan sifat lupa itu kepada sesuatu yang tidak baik. Ya, tapi nikmat lupa itu juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya tidak ada nikmat lupa itu. Semua perkara kita masih ingat. Semua kejadian yang masa lampau kita masih ingat, itu akan membuat kita sengsara juga gitu. Jadi memang itulah penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang sempurna yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu telah dijadikan ataupun diciptakan dengan tabiat tergesa-gesa. Maka nanti kelak aku akan perlihatkan kepada kalian tanda-tandaku atau ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fala tasta'jilun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berharap untuk didatangkan segera. Konteks ayat ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya memang tergesa-gesa itu adalah tabiat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, saurikum ayati. Aku akan perlihatkan kepada kalian ayat-ayatku, tanda-tandaku. Di sini konteksnya adalah azab Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Mungkin ayat ini tepat nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Ketika kita lihat saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh orang-orang kafir, kita terkadang apa? Tergesa-gesa. Kita termasuk orang-orang yang mungkin orang-orang mustajilin tadi. Kapan ya Allah bantu saudara-saudara kita orang-orang Palestina tersebut gitu ya? Kapan pertolongan Allah itu akan datang gitu? Bisa jadi kita hari ini adalah termasuk orang-orang yang tergesa-gesa di situ. Kata Allah tadi apa? Saurikum ayati. Aku akan perlihatkan kepada kalian tanda-tandaku, ayat-ayatku, kata Allah. Di sini konteksnya ulama tafsir menyebutkan azabku yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tadi apa? Fala tasta'jilun. Kata Allah, janganlah kalian minta kepadaku untuk didatangkan azab tersebut dengan segera. Karena ada masanya, ada waktunya Allah akan turunkan azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang kafir. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa, Pak. Kapan ya saudara-saudara kita itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita atau bukankah saudara-saudara kita itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah gitu? Iya benar. Tapi apa? Allah telah mentakdirkan semuanya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa. InsyaAllah kita fokus dengan apa yang harus kita lakukan. Bukan kita tidak prihatin, bukan kita tidak simpati dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina di sana. Kita doakan. Hari ini kita punya modalnya apa? Doa. Udah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita punya modal harta yang bisa kita kirim, kita kirim. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian minta
didatangkan segera azab tersebut. Allah sudah punya rencana. Allah telah punya ketetapan tentang hal tersebut. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang tergesa-gesa. Kita rasanya apa? Apa yang udah kita perbuat gitu buat saudara-saudara kita tersebut. Kenapa kita kok tergesa-gesa? Pengen segera Allah angkat apa yang mereka rasakan. Benar, kita memang merasakan apa yang mereka rasakan. Begitu sakitnya, begitu pedihnya rasanya apa yang mereka rasakan hari ini. Namun jangan kita tumbuhkan ketergesa-gesaan tersebut di dalam diri-diri kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya wa kanal insanu ajulan, dan manusia itu bersifat tergesa-gesa, di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan sebuah hadis tentang bagaimana tentang hal yang berkaitan dengan ketergesa-gesaan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, kemudian juga Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ata'anni minallahi wal ajalatu minasyaitan." Tidak tergesa-gesa. At-ta'anni itu apa? Tenang ya, orang yang tenang gitu bawaannya gitu. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajalatu minasyaitan, dan tergesa-gesa itu adalah datangnya dari syaitan. Jadi ya dengan dalil-dalil yang kita lihat tadi bahwasanya memang perbuatan tergesa-gesa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Datangnya dari syaitan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bedakan ya Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya antara tergesa-gesa dengan segera untuk dilakukan gitu. Ada beberapa perkara yang memang harus segera kita lakukan. Contohnya apa, Pak? Penyelenggaraan jenazah. Kemudian menikahkan anak perempuan yang udah saatnya untuk dinikahkan gitu. Apa lagi? Membayar hutang. Kemudian iya, menjamu tamu. Itu adalah perkara-perkara yang harus kita segerakan gitu. Kalau menghidangkan atau menjamu tamu itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Segera Nabi Ibrahim itu pergi ke belakang ketemu sama istrinya. Ternyata yang didatangkan apa? Anak sapi gitu ya, Masya Allah gitu. Kalau zaman sekarang kita berkunjung sama ke rumah teman langsung potong anak sapi ya, Masya Allah gitu Pak ya. Ya itu adalah beberapa perkara yang harus kita segerakan. Tapi bukan tergesa-gesa gitu ya. Beda antara menyegerakan dengan tergesa-gesa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh perkara-perkara yang kita dilarang untuk tergesa-gesa ataupun perbuatan tergesa-gesa itu tergolongnya apa contohnya gitu ya. Yang pertama adalah tergesa-gesa dalam berdoa. Ini sering kita nih Pak. Udah berdoa, udah zikir pagi petang gitu, atau sudah sholat tahajud gitu. Tapi kok Allah belum turunkan juga apa yang kita inginkan gitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kita tergesa-gesa agar Allah segera mengabulkannya. Kenapa? Karena doa itu bisa jadi memang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya bisa jadi Allah memang kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Kemudian yang kedua bisa jadi Allah ganti dengan yang lain yang Allah lebih tahu bahwasanya kita lebih butuh dengan hal itu dibandingkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga,
Allah ganti doa kita itu dengan tabungan pahala yang bisa kita raih nanti di akhirat. Itu doa berkenan dengan doa. Kemudian contoh yang lain adalah tergesa-gesa ketika menuju masjid ketika kita telah mendengar iqamah. Maka kita tidak boleh berlari datang ke masjid ketika mendengar iqamah telah dikumandangkan. Kemudian tergesa-gesa untuk menghabiskan makanan. Wah, ini juga ternyata dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idza kana ahadukum 'ala ta'ami fala ya'jal hatta ya'di hajatahu minhu wa in uqimatis shalah." Kalau ada di antara salah seorang di antara kalian sedang makan, janganlah dia tergesa-gesa, terburu-buru sampai dia menyelesaikan hajatnya dari makanan tersebut. Wa in uqimatis shalah, walaupun kata Nabi telah dikumandangkan iqamah. Jadi kalau lagi makan udah iqamah ya kita tidak boleh terburu-buru, Pak. Tapi ya bukan santai-santai juga ya gitu. Tapi biasa saja, kita makan dengan biasa, kita selesaikan hajat kita dalam makan tersebut. Kemudian juga jangan tergesa-gesa ketika, ini mungkin buat kami nih, ketika mengajar gitu, ketika berbicara dengan murid dan sebagainya. Karena bisa jadi kalau terburu-buru menyampaikan materi, bisa jadi anak-anak tidak paham gitu ya. Atau orang lain yang kita berikan pelajaran tidak memahami dengan apa yang kita berikan penjelasan atau kita terangkan tentang ilmu yang kita berikan kepada orang yang belajar kepada kita. Kemudian juga tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Maka di dalam proses menuntut ilmu itu ada tadarrujnya, step by stepnya. Ya, jadi harus kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu tidak boleh tergesa-gesa. Kalau memang saatnya kita masih belajar iqra, ya belajar iqra lagi gitu. Belajar tahsin ya tahsin lagi gitu. Kita masih belajarnya tentang kitab akidah, ya udah kita belajar tentang kitab akidah gitu. Kita ya harus belajar bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab dulu, jangan sampai langsung ke tingkat yang tinggi. Ataupun juga tergesa-gesa di sini jangan merasa baru belajar sehari 2 hari udah pengen bisa semuanya gitu. Jadi ini juga tergesa-gesa yang dilarang dalam menuntut ilmu. Atau ya kita merasa baru belajar itu pengen hasilnya langsung kita peroleh gitu. Jadi itu juga perkara yang terlarang bagi kita untuk tergesa-gesa ketika menimba ilmu, menuntut ilmu. Kemudian tergesa-gesa dalam memberikan fatwa ataupun menjawab pertanyaan. Ini mungkin buat para ustadz, para dai, para pemberi fatwa, atau mungkin kita sendiri juga. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Bapak Ibu ditanya oleh seseorang, kemudian Bapak Ibu menjawab sebuah pertanyaan, apalagi berkenaan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, itu Bapak Ibu telah memberikan fatwa. Maka jangan tergesa-gesa untuk menjawab ataupun memberikan fatwa tersebut. Perhatikan dulu, pahami dulu apa yang ditanyakan. Maka kata orang Arab apa? Fahmus su'al nisful jawab. Memahami pertanyaan itu udah separuh dari jawaban. Jadi ketika kita ditanya oleh orang lain, jangan tergesa-gesa. Pahami dulu apa yang terjadi, apa permasalahannya, apa yang ditanyakan gitu. Kemudian yang selanjutnya tergesa-gesa dalam berdakwah. Kewajiban berdakwah itu bukan hanya di tangan para ustadz ya Pak ya. Semua kita wajib untuk berdakwah, walaupun tidak semua kita wajib untuk jadi khatib, jadi ustadz gitu. Tapi semua kita wajib
berdakwah. Seorang bapak wajib berdakwah untuk mendakwahi anak dan istrinya. Seorang pimpinan di sebuah lembaga, dia wajib untuk mendakwahi orang yang di bawah tanggungannya. Seorang, apa lagi Pak? Ya tetangga, kita punya kewajiban untuk mendakwahi tetangga kita. Sebatas ilmu yang kita punya, sebatas apa yang kita ketahui. Maka tidak boleh tergesa-gesa di sini apa? Jangan kita mudah-mudah tergesa-gesa, wah pengennya saudara kita ini langsung berubah, ngerti sunnah gitu. Ngerti semuanya gitu. Karena bisa jadi ketika kita sampaikan tentang perkara A, dia belum pahami. Justru bisa jadi ketika kita sampaikan itu dia malah mental, tidak mau lagi ikut pengajian gitu misalkan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita tidak boleh dalam berdakwah tergesa-gesa. Ada hal-hal yang mungkin yang lebih penting dibandingkan perkara penting yang untuk kita sampaikan. Kemudian yang contoh yang terakhir mungkin yaitu tergesa-gesa dalam perkara takfir, mengkafirkan ataupun tafsik, memfasikkan orang lain, atau dalam perkara tabdi', membid'ahkan orang lain, atau perkara tadlil, dolal, menyesatkan orang lain. Jangan mudah-mudah kita untuk mengkafirkan orang lain, menyebut orang lain itu fasik, menyebut orang lain itu ahlu bid'ah, menyebut orang lain itu pelaku kesesatan. Perhatikan dulu. Kita lihat dulu apa yang dilakukannya, apakah benar-benar yang dilakukannya itu telah masuk kategori kafir ataupun fasik ataupun bid'ah ataupun sebuah kesesatan. Yaitu beberapa contoh yang kita dilarang untuk tergesa-gesa, terburu-buru. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pembahasan kita kalau kita lihat dari nazam yang ke-29 yang disebutkan oleh Syekh Sya'di ini, ada perkara yang kaitannya dengan hal-hal fikih ya. Kata beliau, Syekh Sya'di mengatakan, mu'ajalil mahzuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'al hurmanihi. Kata beliau, orang yang tergesa-gesa melakukan hal yang terlarang sebelum waktunya, sungguh dia akan kembali untuk membawa kerugian, dan ditambah lagi dengan dia tidak diperbolehkan untuk mendapatkan apa yang dia harapkan tadi. Jadi kita ulang, mu'ajalil mahzuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'al hurmanihi. Orang yang tergesa-gesa melakukan sebuah perkara yang terlarang sebelum waktunya, kemudian sungguh dia akan kembali dengan membawa kerugian, dan ditambah dengan bahwasanya dia tidak boleh untuk mendapatkan hal yang dia tuju. Baik, kita akan lihat apa maksud dari bait syair yang disampaikan atau bait nazam yang disebutkan oleh Syekh Sya'di. Pensyarah di sini menyebutkan bahwasanya hadzal bait yastamilu ala qaidatu fiqhiyah wa hiya, bait syair ini atau bait nazam ini mencakup kepada kaidah fikih, yaitu man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Ya, ini kalau bait syair atau bait nazam yang disebutkan oleh Syekh Sya'di seperti tadi yang kita bacakan, maka kata pensyarah di sini adalah
bahwasanya kalimat yang disebutkan oleh Syekh Sya'di ini mencakup tentang kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama yang lain. Kalau ulama secara umum atau kebanyakan ulama menyebutkan kalimat man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Artinya barang siapa yang terburu-buru terhadap sesuatu qabla awanihi sebelum waktunya uqiba bi hurmanihi, maka dia akan mendapatkan kerugian atau ketidakbolehan dia untuk mendapatkan sesuatu tadi. Baik, kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari contoh nanti kita akan lebih nampak apa yang dimaksudkan dari kaidah tersebut. Jadi siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak boleh untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan tadi. Kemudian kaidah ini bersifat umum untuk hukum dunia ataupun hukum akhirat. Jadi kaidah ini berlaku di dunia ataupun kaitannya dengan perkara-perkara yang terjadi di dunia ataupun apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kaidah ini kasus yang sangat banyak terjadi di antara manusia. Salah satu contoh yang beliau sebutkan di sini adalah jika seorang ahli waris, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ahli waris, dia memang adalah bagian dari ahli waris. Karena dia yakin nanti bakal mau dapatkan harta warisan dari si pewaris. Pewaris ini kan banyak Pak ya, bisa jadi ayahnya, ibunya, saudara laki-lakinya dan sebagainya. Maka seorang ahli waris ini dia tergesa-gesa untuk pengen segera untuk mendapatkan warisan tersebut. Kemudian apa? Dia lakukanlah sebuah perkara yang dia rasanya pengen cepat tuh untuk mendapatkan ahli waris. Salah satu syarat dibaginya harta warisan apa Pak? Meninggal dunia si pewaris. Maka apa yang dilakukannya? Dia segerakan untuk meninggal dunia si pewaris tersebut. Dengan cara apa Pak? Dibunuh gitu. Maka pembunuhan yang dia lakukan oleh seorang ahli waris kepada si pewaris itu menjadi penghalang bagi dia untuk tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Maka inilah salah satu contoh yang disebutkan oleh Syekh Sya'di tentang kaidah ataupun disebutkan oleh para ulama tentang kaidah yang kita baca tadi. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan mendapatkan sesuatu itu dengan kondisi kerugian atau bahkan tadi disebutkan dia tidak boleh untuk mendapatkan sesuatu yang dia tuju tadi. Salah satu contoh tadi kita sebutkan bahwasanya seorang ahli waris yang mana dia ingin segera untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris, karena syarat untuk dibaginya harta warisan adanya meninggal si pewaris, maka dia bunuh. Maka perbuatan yang dia lakukan itu malah menyebabkan dia tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Ini dia maksud dari kaidah tersebut. Kemudian contoh yang berikutnya tentang wasiat. Wasiat itu kan juga sama ya. Wasiat itu akan dilaksanakan ketika telah meninggalnya orang yang memberi wasiat. Mungkin ada seseorang yang dia dapat wasiat nih. Bahwasanya kalau si A itu meninggal, dia dapat 1/3 dari harta orang yang akan meninggal ini gitu, atau si pemberi wasiat.
Karena dalam syariat kita apa? Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kata Nabi, wa thulutsu katsir. Sepertiga itu udah banyak gitu. Jadi tidak boleh seorang muslim sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan hartanya untuk diberikan kepada orang lain selain ahli warisnya. Maka ada orang yang mungkin dia mendapatkan wasiat. Kemudian ya dia terburu-buru, tergesa-gesa pengen mendapatkan harta ataupun wasiat tersebut gitu. Maka salah satu caranya apa? Ya dibunuh orang yang akan memberikan wasiat tersebut. Maka dengan apa yang dia lakukan, perbuatan membunuh orang yang memberikan wasiat tersebut, sehingga dia tidak boleh untuk mendapatkan wasiat tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain berkenan dengan mudabbar. Mudabbar itu adalah seorang budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan. Namun syaratnya kalau seandainya tuannya ini meninggal dunia. Misalkan seorang tuan atau pemilik budak ini dia mengatakan kepada budaknya, kalau seandainya aku meninggal, maka engkau merdeka katanya. Tanpa syarat, maksudnya tanpa harus bayar, tanpa yang harus ada tebusan dan sebagainya. Kata si pemilik budak ini atau kata tuannya, kalau aku meninggal maka engkau merdeka katanya. Budaknya tergesa-gesa, nggak pengen lama, dia pengen segera untuk menjadi orang merdeka. Maka apa yang dia lakukan? Dia bunuh tuannya. Maka dengan perbuatan budak tersebut yang membunuh tuannya, sehingga budak ini tidak mendapatkan tidak bisa merdeka atau tidak menjadi orang yang merdeka. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi contoh ya, ada 3 contoh yang kita sebutkan. Ketiga-tiga orang tersebut masing-masing dari ahli waris tadi ataupun orang yang akan menerima wasiat ataupun budak yang akan merdeka kalau seandainya tuannya meninggal, maka ketiga orang tersebut tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang ahli waris yang membunuh si pewaris tidak mendapatkan warisan. Orang yang diberikan wasiat dengan membunuh si pemberi wasiat, maka dia tidak mendapatkan wasiat tersebut. Kemudian seorang budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya, tapi karena dia bunuh tuannya, maka tidak dapat dia kemerdekaan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain yang berkaitan ataupun yang masuk dalam pembahasan kaidah ini adalah misalkan ada seorang suami, seorang laki-laki, seorang suami, dia dalam keadaan sakit dan kemungkinan sakit yang dia derita ini adalah sakit yang akan menuju kematian gitu. Kemudian rasanya dia tidak rela bahwasanya harta warisannya itu nanti akan diambil oleh atau akan didapat oleh istrinya gitu. Kemudian dalam keadaan sakit, dia merasa sakitnya ini udah hampir menuju kematian. Apa yang dia lakukan? Dia talak istrinya, dia ceraikan istrinya. Dia berharap nanti ketika dia mati, karena istrinya udah ditalaknya, udah diceraikannya, kemudian masa iddah masa iddah istrinya ini udah habis, baru setelah itu dia meninggal misalkan gitu. Maka hal tersebut juga masuk dalam pembahasan kita di
saat ini. Jadi meskipun telah dicerai oleh sang suami dan telah habis masa iddahnya, kemudian setelah itu baru meninggal sang suami, maka sang istri masih tetap mendapatkan harta warisan dari suaminya tersebut. Jadi kalau di sini yang dimaksud dari kaidah ini apa? Sang suami yang menginginkan sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya dia menginginkan agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan. Maka dengan dia melakukan sesuatu perkara, akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Tujuan yang dia inginkan tersebut. Baik, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Itu tadi contohnya seseorang yang dalam kondisi sakit, kemudian dia menginginkan atau dia berharap atau ada tujuan dalam dirinya agar istrinya tidak mendapatkan harta warisannya. Maka dia lakukan sebuah perkara yang akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan tadi, apa yang dia inginkan tadi. Dengan cara tadi dia mentalak istrinya karena dia tidak ingin istrinya tersebut untuk mendapatkan dia berharap agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan dari dia. Maka dia talak, kemudian ya dia berharap nanti berlalu masa iddah istrinya. Namun apa? Kaidah ini menyebutkan bahwasanya walaupun dia telah mentalak istrinya dan masa iddah istrinya telah berlalu, maka sang istri tetap mendapatkan harta warisan tersebut. Karena apa? Praduga sangat kuat mengarah pada bahwasanya sang suami tidak menginginkan istrinya untuk mendapatkan harta, maka dia talak di dalam kondisi tersebut. Tapi ya yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan mukawwif, yaitu sangat serius, sangat kritis dan memang sudah ada tanda-tanda mengarah kepada kematian. Kondisi sakit seseorang yang melakukan hal tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan bahwasanya kita sebutkan wa'lam anna hadhil qa'idah kama annaha tajri fi ahkamid dunya fakadzalika qad warada 'anil ahadits al-amal biha fi umuril akhirah. Kalau tadi kita sebutkan bahwasanya kaidah ini berlaku untuk perkara-perkara hukum-hukum di dunia, begitu juga akan berlaku untuk perkara-perkara di akhirat. Sebagaimana ada beberapa hadis yang yang diriwayatkan tentang perkara ataupun amal-amal yang berurusan dengan akhirat. Salah satunya contohnya adalah bahwasanya seseorang yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan pernah minum khamar di surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu jenis minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga adalah khamar. Kemudian yang lain apa, Pak? Air madu dan air susu gitu. Jadi seseorang yang pernah minum khamar di dunia, maka dia tidak akan pernah mencicipi khamar di surga. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Barang siapa yang pernah minum khamar di dunia, diharamkan bagi dia untuk minum khamar nanti di akhirat. Ya tentu khamar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para penduduk surga tidak sama dengan khamar yang ada di dunia. Kalau khamar di dunia sifatnya muskir, memabukkan, tapi khamar yang
ada di akhirat ataupun yang ada di surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga adalah khamar yang tidak memabukkan. Bagaimana rasanya ya? Nanti kita rasakan, mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya ini juga masuk dalam kaidah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan oleh para ulama ke dalam kaidah ini. Barang siapa yang tergesa-gesa, tidak sabaran lagi, di akhirat nanti akan mendapatkan minuman khamar, tidak sabaran, tergesa-gesa, akhirnya di dunia dia telah mencoba mencicipi khamar, maka dia tidak akan mendapatkan khamar itu atau tidak akan merasakan khamar nanti di akhirat. Kemudian perkara yang berikutnya, itu berkenan dengan pakaian yang terbuat dari sutra. Bahwasanya diharamkan untuk menggunakan pakaian di surga, maka orang tersebut tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pakaian dari sutra walaupun dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qala la talbasul harira, janganlah kalian mengenakan pakaian yang terbuat dari harir, sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasuhu fil akhirah. Sesungguhnya barang siapa atau orang siapa-siapa yang menggunakan sutra di dunia, nanti dia tidak akan pernah menggunakannya di akhirat. Jadi tentunya kita perhatikan baik makanan, minuman yang kita gunakan, termasuk pakaian yang kita gunakan. Jangan sampai kita termasuk kepada orang yang terburu-buru, tergesa-gesa. Insya Allah, Allah telah menyediakan baik itu minuman khamar tadi ataupun sutra tadi nanti di akhirat yang bisa kita nikmati, yang bisa kita kenakan di akhirat. Maka kita bersabar Pak. Jangan pernah minum khamar dan jangan pernah menggunakan pakaian terbuat dari sutra. Insya Allah khamar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pakaian sutra yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dibandingkan apa yang ada di dunia ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini juga tentang kaidah ini para ulama termasuk Syekh Sya'di menyebutkan bahwasanya sebagaimana orang-orang yang tergesa-gesa untuk melakukan sebuah perkara, hal yang terlarang, yang mana hukumannya akan diberikan kepada orang tersebut untuk tidak mendapatkan apa yang dia tuju, maka pemahaman terbaliknya ataupun begitu juga ya para ulama menyebutkan bahwasanya sesuatu yang lawan dari hal tersebut. Yaitu apa? Ya sebaliknya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala padahal dia atau sesuatu tersebut diinginkannya atau jiwanya menginginkan hal tersebut, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi maksudnya gini Pak, kalau tadi disebutkan bahwasanya seseorang yang menginginkan untuk mencapai tujuan tertentu, kemudian dia lakukan perbuatan yang terlarang, perbuatan yang haram untuk mendapatkannya, maka hukumannya apa tadi? Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sesuatu yang haram dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang jiwanya, dirinya ingin untuk mendapatkan rumah, mendapatkan mobil dan sebagainya misalkan. Namun hal itu mungkin bisa dia lakukan hanya dengan cara yang haram. Misalkan dengan riba, dengan berbuat curang atau dengan mencuri dan sebagainya. Dia bisa untuk mendapatkan itu. Ada ini di depan matanya gitu. Tapi apa? Dia tahan dirinya untuk tidak mendapatkan hal tersebut, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Misalkan ada seseorang yang
dia punya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Jabatan yang yang dia inginkan misalkan. Tapi dia untuk mendapatkan hal tersebut harus melakukan perbuatan yang terlarang, perbuatan yang haram. Tapi apa? Dia berusaha jaga dirinya, tahan jiwanya untuk tidak mendapatkan itu atau untuk tidak melakukan perkara yang haram itu, maka Allah akan ganti sesuatu yang dia harapkan tadi dengan sesuatu yang lebih baik. Maka ini juga dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan hal tersebut sesuai dengan kaidah yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang yang musta'jilin, orang-orang yang tergesa-gesa. Karena perbuatan tergesa-gesa itu adalah perbuatan yang terlarang. Bahkan tadi ada perkara-perkara yang disebabkan tergesa-gesa sehingga malah tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Dan kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.